Dalam Matius 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50, ya. Apa maksud dari pasal dan ayat ini? Ya. Saya bacakan terlebih dahulu maksudnya apa. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus pada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mungkin menjadi kebingungannya sepertinya Tuhan Yesus ini tidak mengakui ibunya sendiri atau saudara-saudaranya sendiri, atau mungkin tidak menghargai, tidak menghormati mamanya sendiri, ibunya sendiri. Apakah seperti itu, gitu ya? Oke, kita lihat sama-sama. Kata kuncinya adalah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, itu apa artinya Yesus masih berbicara? Artinya Yesus sedang mengajar dan memberitakan Injil, ya. Jadi Yesus sedang memberitakan Injil, sedang berkhotbah, sedang memberitakan, mengajar, ya, orang banyak. Lalu tiba-tiba keluarganya memberi interupsi, atau artian lain mengganggu suasana pemberitaan ini di depan banyak orang. Apa pelajaran rohani untuk kita? Yang pertama, setiap kita hamba Tuhan harus mendidik setiap Jumat untuk menghormati pemberitaan firman Tuhan. Itu mengapa ketika firman Tuhan disampaikan, kadang selalu ada pengumuman untuk jangan dinonaktifkan handphone agar tidak mengganggu jalan ibadah dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Menghormati pemberitaan firman Tuhan. Jemaat juga harus mendidik anak-anak mereka, khususnya masih kecil, untuk menghormati pemberitaan firman Tuhan dengan tidak membiarkan mereka misalkan jalan-jalan dan berkeributan dalam kebaktian. Ini juga salah satu praktek ibadah kita, gitu ya. Lalu kita yang dewasa juga ketika sedang beribadah jangan mundar-mandir, bahkan sampai membuat kegaduhan mungkin di tengah pemberitaan Injil, itu juga jangan sampai kita lakukan. Karena apa? Karena pemberitaan firman Tuhan itu pada saat itu adalah pemberitaan yang sangat penting, gitu ya. Ayat 50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, Yesus katakan. Menurut tafsiran Wycliffe, jadi saya sampai buka tafsiran Wycliffe gitu ya. Apa sih maksudnya? Melakukan yang dimaksudkan bukan suatu bentuk perbuatan baik agar diselamatkan. Bukan. Tetapi tanggapan seseorang terhadap undangan Yesus. Ya, jadi ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, ya, Yesus katakan yang melakukan kehendak Bapakku, gitu ya. Itu adalah orang yang menanggapi daripada undangan Tuhan Yesus. Ya, pekerjaan dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang diutus Allah. Lalu kita coba bandingkan di dalam Lukas 11, 27 dan 28. Ketika Yesus masih bicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Maria adalah orang yang berbahagia karena kandungannya itu dikaruniai oleh Roh Kudus sehingga disebut wanita yang berbahagia. Betul, ya. Keluarga Yesus menjadi keluarga yang berbahagia. Tetapi yang jangan coret. Tapi yang menjadi lebih berbahagia adalah Yesus katakan bukannya menjadi saudara atau keluarga Tuhan Yesus, tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Justru itu yang disebut berbahagia. Hal ini menunjukkan jelas bahwa melahirkan dan menyusui Yesus adalah sesuatu yang menyebabkan Maria berbahagia. Betul. Seperti saya katakan. Tapi bagaimanapun lebih bahagia orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan. Hubungan rohani di antara Kristus dengan orang percaya lebih dekat daripada hubungan darah yang paling dekat. Jelas yang dimasukkan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya itu saudara-saudara ibu memberikan arti bahwa semua orang-orang yang percaya Yesus adalah satu keluarga. Ya, jadi ini kebahagiaan kita sebagai pengikut Kristus. Kita diangkat sebagai keluarga. Ayat 50, taat kehendak Allah menjadikan kita keluarga Yesus. Apakah dengan taat kehendak Allah menjadikan kita keluarga Yesus? Ada dua pandangan penafsiran bagian ini ya. Yang pertama, taat kehendak Allah di sini ditafsirkan berdasarkan Yohanes 6 ayat 29, di mana dikatakan bahwa kehendak Allah adalah supaya orang percaya pada Yesus. Jadi orang yang percaya pada Yesus yang menjadikan dia keluarga Yesus. Ya. Percaya pada Yesus baru statusnya menjadi keluarga Yesus. Taat kehendak Allah adalah bukti iman yang menyebabkan kita menjadi keluarga Yesus. Ya. Yang menjadikan kita keluarga Yesus adalah iman kita, bukan ketaatan kita. Ya, ketaatan kita adalah buah dari apa? Iman percaya kita pada Tuhan.